Abu Ubaidah, As-Sabiqunal Awalun. Jazirah Arab, beberapa puluh tahun sebelum Nabi Muhammad menjalankan tugas kenabiannya, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga Abdullah bin Al-Jarrah, seorang pedagang Mekah. Bayi laki-laki tersebut diberi nama Amir bin Abdillah bin Al-Jarrah. Para ahli sejarah Arab memperkirakan waktu kelahirannya adalah pada tahun 583 Masehi, hanya berjarak sekitar 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Bayi laki-laki itu kelak akan lebih dikenal dengan nama Abu Ubaidah, sebuah nama yang terdokumentasikan dalam sejarah awal Islam hingga perluasannya keluar Jazirah Arab. Keluarga Abu Ubaidah merupakan suku Quraisy dari klan bangsawan Mekah, Bani Al-Harith bin Fir. Setelah beranjak dewasa, Abu Ubaidah dikenal sebagai bangsawan Quraisy yang sopan dan penuh keberanian. Pada tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada kaumnya di Mekah. Masyarakat Mekah pun gempar dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sangat bertentangan dengan tradisi Mekah yang telah berlangsung ribuan tahun lamanya. Penolakan keras terhadap ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad bermunculan di seantero Mekah. Namun, di antara kerasnya reaksi masyarakat Mekah, beberapa orang tetap mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, seperti Khadijah dan Ali bin Abi Thalib. Di luar keluarga Nabi, Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Keislaman Abu Bakar, yang merupakan tokoh terhormat di kalangan kaum Quraisy Mekah, banyak membantu dakwah Nabi Muhammad. Beberapa warga Mekah kemudian mengikuti jejak Abu Bakar Asy-Syiddiq, salah satunya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Berselang sehari setelah Abu Bakar bersyahadat, Abu Ubaidah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad. Keislaman Abu Ubaidah pada era awal inilah yang membuatnya masuk ke dalam golongan As-Sabiqunal Awalun, atau orang-orang yang paling awal masuk Islam. Abu Ubaidah yang berislam pada usia 28 tahun menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad dalam perjuangannya menyampaikan kebenaran agama Islam di kota Mekah. Hingga beberapa tahun berikutnya, perkembangan dakwah Nabi Muhammad terus mengalami tekanan yang semakin kuat. Para pemimpin Quraisy Mekah seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Abu Lahab terus menggalang kekuatan untuk menghambat ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Teror yang awalnya masih bersifat psikologis menjadi serang fisikis setelah meninggalnya paman Nabi Muhammad, Abi Thalib. Ketika teror terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya semakin meningkat, maka turunlah perintah hijrah dari Allah. Beberapa sahabat terlebih dahulu diperintahkan oleh Nabi Muhammad berhijrah ke Habasyah. Para sahabat yang hijrah ke Habasyah tersebut dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib yang masih merupakan sepupu Nabi Muhammad. Pada masa abad ke-7 Masehi, Habasyah atau yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia dipimpin oleh Raja Najasyi. Mekah dan Habasyah dipisahkan oleh bentangan Laut Merah yang menghubungkan Afrika dan Semenanjung Arab. Kedatangan para sahabat Nabi di Habasyah disambut dengan sangat ramah oleh Raja Najasyi. Beberapa sahabat lainnya yang ikut dalam rombongan hijrah tersebut adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah. Dalam catatan sejarah, terdapat 2 gelombang hijrah dari Mekah ke Habasyah. Namun, Abu Ubaidah tidak disebutkan dengan jelas apakah ikut hijrah dalam gelombang pertama atau kedua. Selama di Habasyah, para sahabat Nabi mendapatkan perlindungan Raja Najasyi. Bahkan, permintaan utusan Quraisy yang dipimpin oleh Amr bin As untuk menyerahkan kaum muslim di Habasyah ditolak dengan tegas. Abu Ubaidah tidak lama tinggal di Habasyah. Ketika Nabi Muhammad memutuskan hijrah ke Yathrib, Abu Ubaidah turut serta dalam rombongan tersebut. Di Yathrib yang kelak menjadi Madinah, Nabi Muhammad mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Begitu halnya dengan Abu Ubaidah. Di Yathrib, Abu Ubaidah dipersaudarakan dengan Muhammad bin Maslamah. Yathrib menjadi lembaran baru sejarah Islam Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Di kota inilah Nabi Muhammad mulai merancang peradaban dengan tata kota, kebudayaan, dan sistem sosial yang berlandaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.